Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi birahmatihi tatimmus shalihat wa bi ghufranihi yamhu jami'adz dzunubi wassayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi khalaqal arda was samawati wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi jaa'a bil barahini wal mu'jizat. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati wa man tabi'ahum bil ihsani wa ta'at, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuajah untuk menyampaikan salah satu pesan terkait dengan song-song Ramadan. Setidaknya ada 5 hal yang perlu kita lakukan dalam rangka menyongsong kehadiran bulan suci Ramadan. Ramadan secara bahasa itu berarti membakar, dari kata Ramadha yarmudu urmut ramadanan. Apa yang dibakar dan mengapa perlu dibakar? Lalu mengapa kita perlu menyongsongnya dan bagaimana cara menyongsongnya? Yang kita bakar sesungguhnya adalah hawa nafsu kita, supaya bisa kita tundukkan. Karena itu dengan puasa di bulan suci Ramadan, maka insya Allah kita akan bisa menundukkan hawa nafsu kita menuju hal-hal yang positif yang diridhai oleh Allah. Kenapa mesti dibakar? Karena karakter dasar nafsu itu seperti disebut dalam surat Yusuf, innan nafsala ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu karakter dasar nafsu itu selalu mengajak kepada kejahatan, kecuali yang dapat rahmat Allah. Nah, supaya dapat rahmat Allah, salah satunya dengan berpuasa, sehingga insya Allah nafsu ini akan bisa kita tundukkan kepada hal-hal yang positif dan mendapat ridho Allah. Nah, itu sebabnya kedatangan Ramadan mesti kita sambut, karena itu adalah bagian dari rahmat Allah yang luar biasa. Tidak semua orang diberi kesempatan bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka cara menyambutnya yang pertama adalah dengan hati yang gembira, biqalbin farihin, dengan hati yang riang. Ada satu riwayat, meskipun ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang gembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Dengan modal gembira berharap akan memaksimalkan potensi dan mengantarkan kita semangat untuk menjalankan ibadah, khususnya di bulan suci Ramadan. Meskipun perlu dicatat bahwa ibadah bukan hanya di bulan suci Ramadan, karena kita bukan hambanya Ramadan, kita adalah hamba Allah, sehingga beribadah mestinya juga sepanjang zaman, sejak sampai akhir hayat kita ini. Yang kedua, cara menyambutnya adalah dengan bil azmil qawi, dengan tekad yang kuat, yaitu berniat, bertekad yang kuat ingin menjalankan ibadah secara lebih maksimal dan optimal di bulan suci Ramadan, khususnya ibadah puasa kita, yaitu selama bulan suci Ramadan. Yang ketiga, banyak berdoa supaya kita dipanjangkan umurnya, sebagaimana doa yang diajarkan Nabi, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana. Doanya sampai sisi itu. Ya Allah, berkailah bulan Rajab kemarin yang sudah lewat dan bulan Sya'ban sekarang ini yang masih berlangsung, dan sampaikan umur kami supaya bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah memperbaiki hubungan sosial kita, yaitu al-alaqah al-ijtimaiyah atau social relationship. Itu harus baik dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Jangan sampai masih ada kebencian di antara kita, permusuhan di antara kita. Pilpres sudah berlewat, ya, selesai sudah. Kita kembali jaga ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah watoniyah kita, bahkan juga ukhuwah basyariah kita. Ikatan persaudaraan yang diikat oleh nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kemanusiaan, dan juga nilai-nilai kebangsaan atau ukhuwah watoniyah. Itu menjadi sangat penting.
Kita tidak bisa membayangkan bagaimana orang yang masih di dalam hatinya ada kebencian, ada permusuhan, ada iri hati, hasud dengan yang bisa menjalankan puasa Ramadan dengan baik. Itu tidak mungkin. Maka saya kira keempat ini menjadi titik tekan bahwa kita juga harus memperbaiki hubungan sosial kita dengan kolega kita, orang-orang terdekat kita, suami istri, anak sama bapak, mertua sama menantu, tetangga, dan seterusnya. Harus baik, sebab kalau tidak maka puasa kita akan menjadi sia-sia. Puasa Ramadan bukan hanya hubungan alaqah ritual, alaqah yang bersifat ritual spiritual kepada Allah, tapi juga mendorong supaya memperbaiki alaqah sosialnya, hubungan sosialnya yang baik dengan sesamanya. Kemudian yang kelima, bagi saudara-saudara yang masih punya hutang puasa, maka dia segera membayar, melunasi puasanya. Ini masih tersisa 2 hari ya, atau 3 hari nanti. Maka gunakan untuk melunasi puasanya yang hutang kemarin di bulan suci Ramadan yang tahun lalu. Sebab kalau dia masih punya utang puasa, lalu tertabrak dengan kehadiran Ramadan yang baru, maka dia punya kewajiban double. Di samping tetap mengkodok puasanya, dia wajib untuk membayar kafarah setiap harinya dengan 6 on atau sekitar 6.000. Demikian pesan-pesan terkait dengan songsong Ramadan. Semoga Allah berikan panjang umur, sehat buat kita semuanya, dan kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Dan semoga puasa yang kita kerjakan, puasa yang bukan hanya puasa seremonial tanpa makna yang aktual, tapi puasa yang berkualitas, bisa bermakna bagi kebaikan kita di masa yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.